Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel aku. Di video kali ini kita akan belajar membuat pinggiran kain dengan bordir manual. Aku akan menunjukkan 3 variasi motif yang sering aku gunakan untuk menghias tepi kain atau pinggiran baju agar terlihat lebih cantik dan rapi. Motif yang akan kita pelajari hari ini adalah scallop besar, scallop mini, double wave border atau pinggiran gelombang ganda. Yang menarik dari teknik ini adalah hasil bordirannya cukup kuat untuk dijadikan finishing pinggiran kain. Setelah selesai dibordir, sisa kain bagian luar motif bisa langsung digunting dengan hati-hati tanpa harus disolder atau dibakar terlebih dahulu. Namun, tentu saja penggunaan teknik finishing ini bisa disesuaikan dengan jenis kain dan selera masing-masing. So, siapkan kain, benang, jarum, dan alat bordir kalian. Lalu, mari kita mulai. Sebelum kita mulai, ini ketentuan untuk menjahit pinggiran baju. Pertama, buat polanya, kemudian sisakan sekitar 6 atau 7 cm ke bawah, kemudian beri kain tambahan agar kain bisa masuk dalam pemerangan. Sesuaikan jarum jahit dengan jenis kain. Jika kainnya tipis, lebih baik menggunakan jarum nomor 9. Jika kain sedikit tebal, lebih baik menggunakan jarum jahit nomor 11 atau nomor 13. Kemudian gunting bengkok untuk merapikan benang. Teman-teman bisa menggunakan warna benang sesuai selera untuk belajar pertama kali. Aku sarankan menggunakan warna kontras dengan kain agar jahitan lebih mudah terlihat. Jangan lupa pakai benang atas dan bawah yang sama ya, agar hasil jahitannya itu lebih rapi dan cantik. Untuk saat ini aku hanya mencontohkan, jadi aku pakai warna benang yang berbeda. Sekarang mari kita mulai dengan motif pertama. Untuk motif pertama, kita akan membuat scallop besar. Scallop adalah bentuk lengkungan setengah lingkaran yang disusun berulang sehingga menghasilkan pinggiran yang manis dan klasik. Langkah pertama, gambar pola scallop dengan ukuran yang cukup besar dan jarak yang sama antara satu lengkungan dengan lengkungan berikutnya. Pastikan garis pola terlihat jelas karena akan menjadi panduan saat membordir. Setelah pola selesai, mulai bordir mengikuti garis lengkungan. Usahakan arah dan kepadatan jahitan tetap konsisten agar hasilnya terlihat rapi. Pada bagian lengkungan, lakukan jahitan secara perlahan supaya bentuk kurva tetap halus dan tidak terlihat patah. Jika teman-teman baru belajar bordir, jangan buru-buru. Fokus pada kerapian jahitan karena hasil akhir akan jauh lebih cantik setelah seluruh pola tertutup jahitan bordir. Perhatikan bagaimana bentuk scallop mulai terlihat lebih tegas dan berdimensi. Motif ini cocok untuk kerah, manset, ujung rok, ujung mukena, atau berbagai proyek dekoratif lainnya. Sekarang kita lanjut ke motif kedua, yaitu scallop mini. Prinsip pembuatannya sama seperti motif pertama, tetapi ukuran lengkungannya lebih kecil. Karena bentuknya lebih kecil, motif ini memberikan kesan yang lebih lembut dan detail. Pertama-tama, gambar pola scallop mini dengan ukuran yang seragam. Oh iya, saat membordir motif kecil seperti ini, usahakan jahitan dibuat lebih pendek agar bentuk lengkungan tetap terlihat rapi. Inilah yang biasanya membutuhkan sedikit kesabaran karena semakin kecil motifnya, semakin besar pengaruh terhadap jahitan dan hasil akhir. Salah satu kelebihan scallop mini ini adalah tampilannya yang fleksibel. Motif ini sangat cocok untuk pakaian anak-anak, blus wanita, sapu tangan, hingga berbagai aksesoris berbahan kain. Bandingkan dengan scallop besar yang terlihat lebih tegas, scallop mini ini memberikan kesan yang lebih halus dan feminim. Setelah seluruh bagian selesai dibordir, kita bisa lihat perbedaan karakter antara kedua motif ini meskipun teknik dasarnya hampir sama. Sekarang kita masuk ke motif ketiga, yaitu double wave border atau pinggiran bergelombang ganda. Motif ini sedikit berbeda karena terdiri dari 2 garis bergelombang yang berjalan sejajar. Pertama, gambar 2 garis gelombang dengan jarak yang cukup konsisten. Setelah pola selesai,
bordir kedua garis tersebut mengikuti bentuk gelombangnya. Kerjakan satu garis terlebih dahulu sampai selesai, kemudian lanjutkan garis yang kedua. Saat garis kedua sudah selesai dibordir, kita akan mengisi bagian tengahnya. Di bagian tengah ini, aku menggunakan jahitan isi sederhana atau yang sering disebut scribble stitch. Tidak perlu terlalu kaku atau terlalu teratur, justru karena jahitan yang sedikit bebas akan memberikan tekstur yang menarik dan membuat motif terlihat lebih hidup. Terus isi area tengah hingga seluruh ruangan di antara kedua garis tertutup dengan rapi. Motif ini menghasilkan tampilan yang unik karena menggabungkan bentuk gelombang dengan tekstur jahitan isi. Hasil akhirnya terlihat dekoratif, modern, dan sangat menarik digunakan sebagai pinggiran kain. Setelah selesai, teman-teman bisa merapikan bagian luar motif dengan menggunting sisa kain secara hati-hati. Karena pinggiran sudah diperkuat oleh jahitan bordir yang sangat rapat. Biasanya, kain dapat dipotong mengikuti bentuk motif tanpa perlu proses penyolderan. Namun, tentu saja hal ini kembali pada jenis kain yang digunakan dan preferensi masing-masing. Jadi, silahkan pilih teknik finishing yang paling nyaman untuk proyek kalian. Nah, teman-teman, itulah 3 variasi bordir pinggiran kain yang bisa kalian coba di rumah. Kita sudah belajar membuat scallop besar, scallop mini, dan double wave border. Masing-masing memiliki karakter dan keindahannya sendiri. Kalau menurut aku pribadi, setiap motif punya daya tarik yang berbeda. Scallop besar terlihat klasik, scallop mini terlihat manis dan detail, sedangkan double wave border memberikan tampilan yang lebih unik dan dekoratif. Sekarang giliran teman-teman untuk mencobanya. Kalau nanti kalian sudah mempraktikkan salah satu motif di video ini, aku akan sangat senang jika kalian mau berbagi cerita di kolom komentar. Ceritakan motif mana yang paling kalian suka, bagian mana yang menurut kalian paling menantang, atau tunjukkan hasil karya yang berhasil kalian buat. Aku selalu senang membaca pengalaman dan perkembangan teman-teman dalam belajar bordir. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini jika bermanfaat, subscribe untuk mendukung channel ini, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan tutorial bordir berikutnya. Terima kasih sudah menemani aku belajar hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan selamat berkarya!
Saat garis kedua sudah selesai dibordir, kita akan mengisi bagian tengahnya. Di bagian tengah ini, aku menggunakan jahitan isi sederhana atau yang sering disebut scribble stitch. Tidak perlu terlalu kaku atau terlalu teratur. Justru karakter jahitan yang sedikit bebas akan memberikan tekstur yang menarik dan membuat motif terlihat lebih hidup. Terus isi area tengah hingga seluruh ruangan di antara kedua garis tersebut tertutup rapi. Motif ini menghasilkan tampilan yang unik karena menggabungkan bentuk gelombang dengan tekstur jahitan isi. Hasil akhirnya terlihat dekoratif, modern, dan sangat menarik untuk digunakan sebagai pinggiran kain. Setelah selesai, teman-teman bisa merapikan bagian luar motif dengan menggunting sisa kain secara hati-hati, karena pinggiran sudah diperkuat oleh jahitan bordir yang rapat. Biasanya kain dapat dipotong mengikuti bentuk motif tanpa perlu proses penyolderan. Namun tentu saja hal ini kembali pada jenis kain yang digunakan dan preferensi masing-masing. Jadi silahkan pilih teknik finishing yang paling nyaman untuk proyek kalian.